Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Efesus 5 ayat 1. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Efesus 5 ayat 1. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang terkasih. Efesus 5 ayat 1. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang terkasih. 5 ayat 1. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Efesus 5 ayat 1. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Efesus 5 ayat 1. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah yang seperti anak-anak yang kekasih. Efesus 5 ayat pertama. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak kekasih. Efesus 5 ayat 1. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak kekasih. Efesus 5 ayat 1. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Efesus 5 ayat 1. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Efesus 5 ayat 1. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. 5 ayat pertama. Sebab itulah jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Haleluya, puji Tuhan, kembali lagi kita mau sekolah minggu. Kita percaya kalau anak-anak Tuhan mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberkati engkau. Yuk sekarang tinggalkan mainanmu, fokus, kita mau ibadah sama Tuhan, tidak ada lagi yang main-main, tidak ada lagi yang sambil makan, tidak ada lagi yang lari-lari. Duduk diam, kita mau beribadah kepada Tuhan, terlebih lagi kita mau dengar firman Tuhan. Yuk sekarang tutup semua matamu, lipat tanganmu, kita mau nyanyikan pujian Bapa ku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Semua sungguh-sungguh nyanyi untuk Tuhan, nyanyikan dengan suara yang keras dan yang terbaik untuk Tuhan. Bapa ku datang. Bapa ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih, anugerahmu yang indah setiap hari, pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya
firman-Mu dari awal. Bapakku datang, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari, pagi hari, siang hari, siang hari, sore dan malam, sore dan malam hari. Tak hentinya, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Ya, yuk semua anak-anak sekolah minggu ikutin Tante Desti berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah pelihara kami semua. Kami boleh sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami mau memulai ibadah kami. Tuhan berkati supaya ibadah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap bernyanyi dengan semangat dan sukacita. Haleluya, 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 amin. Ya, puji Tuhan anak-anak sekolah minggu. Ingat, kita mau nyanyi dengan semangat, sukacita buat Tuhan. Yuk, sekarang semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu, tanganku ke depan, tanganku ke belakang, dan digoyang-goyang. Kita mau gerakan semua badan kita. Semua bangkit berdiri. Haleluya. Tanganku. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan. Bersama-sama, kakiku ke depan, kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan. Bersama-sama, badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan. Bersama-sama, ya. Coba yang masih lemes-lemes, kan sore-sore itu biasanya ngantuk, baru bangun tidur, mungkin lapar. Coba sekarang, tangan digoyang-goyang, kaki digoyang-goyang, badannya digoyang-goyang. Iya, bilang sama sebelahnya, mungkin adik kakak atau mamanya, harus semangat nyanyi buat Tuhan. Kita mau nyanyi lagu selanjutnya, kita nyanyikan pujian, aku senang jadi anak Tuhan. Haleluya. Nyanyi dengan sukacita, dengan semangat. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Aku senang. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bilang bohong-bohong. Bohong-bohong-bohong itu dosa. Bohong-bohong-bohong itu dosa. Bohong-bohong-bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong-bohong. Bohong-bohong-bohong itu dosa. Bohong-bohong
bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Iya, tetap berdiri. Bilang sama adiknya, kakaknya, mamahnya, papanya, mungkin yang ada di sebelah kamu yang lagi nemenin sekolah minggu. Bilang, gak boleh bohong loh anak Tuhan. Karena kita anak Tuhan, anak yang dikasih Tuhan, gak boleh suka bohong. Lagu terakhir, tetap berdiri. Kita nyanyikan lagu anak sekolah minggu, dengar-dengaran. Yes, tetap semangat. Haleluya. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima mahkota anak. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima mahkota. Iya, boleh duduk sekarang, duduk manis ya. Nah, percaya bahwa anak sekolah minggu yang mau dengar-dengaran, mau taat, nurut, gak bandel. Kalau diomongin mau melakukan, kalau diomongin gak membantah. Nah, itu adalah orang yang nurut. Kata pujian tadi bilang, firman Tuhan bilang, anak yang mau dengar-dengaran nanti masuk surga lalu terima mahkota. Mahkota bila siapa yang punya? Iya, raja yang punya mahkota. Nah, kita ini adalah anak-anak raja yang nanti kita akan terima mahkota di surga. Puji Tuhan. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Semua duduk diam, matanya ditutup, tangannya dilipat. Kita nyanyikan pujian, ku ingin dengar cerita. Semuanya tutup matamu, lipat tanganmu. Nyanyikan sungguh-sungguh. Katakan, Tuhan, aku mau dengar firman-Mu, Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang kebaikan Tuhan. Tentang kebaikan Tuhan. Biarlah cerita itu, biarlah cerita itu ku simpan dalam hatiku sampai selamanya. Ku ingin dengar cerita, angkat tanganmu. Ku ingin dengar cerita tentang kebaikan Tuhan. Tentang kebaikan Tuhan. Biarlah cerita itu ku simpan dalam hatiku sampai selamanya. Biarlah cerita itu, biarlah cerita itu ku simpan dalam hatiku sampai selamanya. Yuk kita mau berdoa. Semua matanya ditutup, tangannya dilipat, gak boleh ada yang buka mata. Ikutin Tante Desti berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji nama Tuhan. Biarlah nyanyian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan berkati, biar kami boleh menjadi anak-anak yang dengar-dengaran dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Sekarang duduk diam,
tidak ada yang ribut lagi, kita mau dengar firman Tuhan. Mari kita mau dengar firman Tuhan berikut ini. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah, selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Haleluya, gimana? Sudah dengar firman Tuhan ya? Kisahnya tentang apa tadi? Ya, betul, 10 orang kusta. Nah, tadi bagaimana orang kusta ini mereka nggak berani loh dekat-dekat. Karena penyakit kusta itu dikatakan adalah penyakit kutuk dosa. Jadi nggak boleh ada yang dekat-dekat. Kalau sampai dekat-dekat, wah itu bahaya. Bisa menular kepada orang-orang lain. Jadi kalau orang kusta ini mereka cuma boleh berteriak dari jarak yang jauh. Nah, ketika mereka lihat Tuhan Yesus lewat tadi, apa yang terjadi? Mereka berteriak, Yesus, 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 tolong kami. Nah, bagaimana? Mereka ini nggak berani loh deket langsung lari. Tapi mereka berteriak. Nah, apa yang terjadi? Tuhan cuma bilang, pergi kepada imam-imam. Tunjukkan imam-imam itu apa ya? Imam itu kalau sekarang itu pendeta. Sana, pergi tunjukkan dirimu kepada pendeta. Nanti kamu akan dilihat apa kamu sudah sembuh atau belum. Nah, tapi apa yang terjadi mujizat Tuhan? Ketika mereka berjalan, mau ketemu sama pendeta, tiba-tiba, tring! Mereka lihat, wow, badan mereka bersih, tangannya bersih, mukanya semuanya bersih. Lalu mereka dengan sukacita, mereka kembali ke kampung halamannya masing-masing. Tapi, ada satu orang yang tidak lupa datang kembali kepada Tuhan. Tadi dikatakan orang apa? Orang Samaria. Orang Samaria ini dia kembali kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan terima kasih, aku sudah sembuh, aku sudah tidak sakit kusta lagi, Tuhan sudah menyembuhkan aku. Lalu Tuhan tanya tadi sama satu orang Samaria yang disembuhkan ini, mana 9 orang? Kan tadi 10, kok cuman kamu sendiri loh yang berterima kasih sama Tuhan? Lalu dia bilang, aku tidak tahu kemana mereka. Tapi kita lihat, orang Samaria ini adalah orang yang gak percaya Tuhan loh. Tetapi ketika dia disembuhkan sama Tuhan,
dia datang berterima kasih sama Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu di sini kita diajarkan. Anak-anak sekolah minggu harus mau berterima kasih sama Tuhan. Kalian boleh sehat, boleh kuat. Mungkin saat ini kalian masih boleh bernafas, masih boleh tidur nyenyak. Harus bilang Tuhan terima kasih. Bahkan di sini juga kita diajarkan kalau ada seseorang yang menolong kita, anak-anak harus belajar berkata terima kasih. Misalnya kalian jatuh dari sepeda, terus ada yang nolongin, harus belajar berkata terima kasih. Mama misalnya beliin hadiah buat kalian, jangan cuman hore dapat hadiah, bukan, tapi belajar berkata terima kasih. Jadi ingat, kata-kata terima kasih itu harus selalu ada dalam mulut kita anak-anak sekolah minggu, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan. Sekarang kita kembali lagi ke ayat hafalan kita ya. Yuk buka Alkitab masing-masing di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ya, sudah ketemu ya? Kita baca sama-sama. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Sudah ketemu? Ya, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita ulang lagi. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jangan lupa ya hafalannya 1 Tesalonika 5 ayat 18. Anak-anak sekolah minggu harus belajar mengucap syukur. Meskipun kalian lagi sakit, lagi sedih, lagi senang, selalu mengucap syukur sama Tuhan. Berkata terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Belajar berkata syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan Tante tidak akan panjangkan. Biarlah semua anak-anak sekolah minggu tetap ada dalam kasih, perlindungan, dan cinta Tuhan. Tetap setia, taat, dan mengasihi Tuhan. Kita angkat satu pujian untuk menutup ibadah kita. Refnya saja, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Kalau mungkin ada yang belum tahu, ikutin sambil belajar ya, refnya saja. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku, di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, angkat tanganmu ke atas. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku, di dalam hidupku. Syukur Tuhan, Tuhan. Yuk semua anak sekolah minggu, lipat tanganmu, tutup matamu. Ikuti Tante Desi berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah beribadah kepada Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami. Biarlah ibadah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Firman-Mu biarlah tertanam di hati kami. Kami mau selalu bersyukur kepada Tuhan. Kami mau selalu berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Mama, Papa, Kakak, Adik, dan semua saudara-saudara kami. Tuhan tolong Indonesia,
supaya pulih dari penyakit corona. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak sekolah minggu, angkat kedua tanganmu ke atas. Pulanglah dengan kasih dan setia Tuhan. Penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai semua anak-anak sekolah minggu, memberkati semua anak-anak sekolah minggu, mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Tuhan Yesus berkati masa depanmu, Tuhan Yesus berkati iman percayamu, Tuhan Yesus berkati kesehatanmu, Tuhan Yesus berkati keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua percaya dan menerima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, anak-anak sekolah minggu. Ibadah telah selesai, jangan lupa etapalan, tetap di rumah, jaga kesehatan, tetap bersyukur sama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.